Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Agribisnis. Di sini kami akan membuat video tentang company profile. Next. Nah, di sini kami dimetode oleh Kak Devi dengan anggota kelompok yaitu ada saya sendiri dengan CP236, lalu ada Anita dengan CP197, lalu ada Neti dengan CP230, ada Rani dengan CP235, ada Rafael dengan CP234, ada Ayu dengan CP201, ada Wiranti dengan CP245, ada Lim Jongsu dengan CP220, ada Ida dengan CP2212, ada Alwi dengan CP227, dan ada Julio dengan CP216. Next. Nah, kali ini ada table of content. Yang pertama yang kita bahas adalah yang tadi yaitu our team. Lalu yang kedua nanti ada kami profile. Lalu yang ketiga ada agrikultur. Yang keempat ada visi dan misi perusahaan kita. Lalu yang kelima ada struktur organisasi. Yang keenam ada alamat perusahaan. Yang ketujuh ada varian produk. Dan yang kedelapan adalah helikopter view. Dan yang kesembilan adalah gap analysis menggunakan fishbone, dan yang ke-10 adalah layout, dan yang ke-11 adalah tampilan website kita. Next, akan lanjut oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Untuk di sini ada company profile-nya, yaitu Tani Sejahtera ini adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang pertanian, menyediakan berbagai produk singkong dan layanan mulai dari bibit singkong berkualitas hingga distribusi hasil panen. Dengan pengalaman dan komitmen pada praktik pertanian yang berkelanjutan, kami mendukung petani dalam seluruh tahapan proses pertanian, mulai dari pemilihan bibit unggul, teknik budidaya yang baik, hingga pemasaran produk berkualitas. Baik, selanjutnya pada proses bisnis PT Tani Sejahtera akan menggunakan modul ERP Agriculture Management Odoo, di mana pada modul ini membantu pengguna mengelola petani, berbagai lokasi pertanian, hewan, dan kendaraan pertanian, serta semua proses pertanian. Di sini pengguna juga dapat mengelola berbagai tanaman, proses penanaman, penyakit, dan insiden pada tanaman. Pengguna dapat membuat pesanan tanaman dan proyek serta tugas yang terkait dengan pesanan tanaman. Pengguna juga dapat mencetak laporan tanaman dan pesanan tanaman. Selanjutnya ada vision dan mission dari PT Tani Sejahtera. Company Vision di sini menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkomitmen untuk menyediakan produk singkong berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan inovatif, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Kemudian ada missionnya, di sini yang pertama menyediakan singkong berkualitas unggul untuk konsumsi dan industri olahan, mendukung ketahanan pangan nasional. Yang kedua, ada menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan efisien, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan mitra melalui kualitas produk dan kepuasan layanan, meningkatkan pemberdayaan petani lokal dengan menyediakan pelatihan dan akses ke teknologi pertanian modern. Yang ketiga, membangun sistem distribusi yang efisien dan dapat diandalkan untuk menjangkau pasar secara luas. Selanjutnya ada struktur organisasi. Jadi untuk struktur organisasinya, untuk CEO-nya Kak Devi Tari, untuk direktur operasionalnya juga Kak Devi Tari. Yang selanjutnya untuk yang manajer direktur IT
ada Kak Devitari yang dibawahi dengan manajer website dari Dambara, dan untuk manajer e-commerce ada Niti Wanti, dan untuk manajer IT ada Anita Pramadista. Bawah. Dan untuk manajer websitenya, untuk staff mempunyai staff website yaitu Mawar Cahyani dan Ambarwasi. Untuk manajer e-commerce mempunyai staff yaitu Gilang Ramadan dan staff e-commerce Putra Ardian. Dan untuk manajer IT mempunyai staff Valentino Ryan, staff IT Bambang Dianto. Dan untuk manajer inventory ada Lim Jongsu dengan mempunyai staff inventory Alima Komaria dan Yuna Nadi. Untuk manajer sales Rafael Kesandi mempunyai staff Christina dan Fahmi Saptra. Untuk manajer agrikultur Rani Susila mempunyai staf Wiranti dan Diat Santoso. Dan untuk manajer purchase Reka Ananda mempunyai staf Juan Bismaka dan Ritavia Yahra. Untuk manajer accounting M. Alwi Syihab mempunyai staf Ayu Andrinova dan Sari Lestari. Dan untuk manajer HRD Juli Pratama mempunyai staf Yamato dan Wulandari. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lain. Itu adalah Selatan. Jadi di sini kami memiliki Head Office Yogyakarta dengan alamat Jalan Sudirman 10 Yogyakarta. Kemudian ada nomor teleponnya 0212345678. Kemudian kami di sini memiliki dua cabang, yaitu yang pertama di cabang Sleman yang beralamat di Selomartani, Kalasan, Sleman, DIY Yogyakarta. Kemudian nomor telepon 0217654321. Lalu di cabang Klaten ini alamatnya Pelunang, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah dengan nomor telepon 021 1234 5677. Kemudian di sini ada rekening perusahaan. Nama rekeningnya yaitu PT Tani Sejahtera YG. Cabangnya di Yogyakarta, kemudian nomor rekeningnya 12345678890 dengan bank yaitu Bank Mandiri. Lalu untuk yang di Sleman yaitu nama rekeningnya PT Tani Sejahtera SLM cabang Sleman, nomor rekeningnya 0012768378 dengan Bank BCA. Kemudian yang di Klaten yaitu namanya PT Tani Sejahtera KLT cabang Klaten, nomor rekening 65719828181 dengan Bank Mandiri. Selanjutnya, untuk varian produk yang ada di PT Tani Sejahtera, yang pertama ada Singkong Kaispu Kusuma, yang kedua ada Singkong Ciganea, yang ketiga ada Singkong Sagittarius, yang keempat ada Singkong Gondang, yang terakhir ada Pupuk Singkong. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang helikopter flow dari PT Tani Sejahtera, di mana mula-mula itu dari modul IT itu menginstal SOD-ODO, lalu menginstal modul-modul yang akan diperlukan, kemudian membuat user dan mengimport data user sampai ke konfigurasi modul. Nah, selanjutnya itu pada modul website itu akan menginstal modul e-commerce. Lalu di mana modul website ini akan mendesain juga website dari PT Tani Sejahtera. Selanjutnya, customer akan memesan melalui website tersebut. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sales, di mana akan menerima pesanan dari customer, lalu melakukan pengecekan dan membuat quotation, lalu hingga akhirnya akan membuat sales order. Kemudian lanjutnya dengan
pada modul inventory akan menerima dokumen dari sales order, lalu melakukan pengecekan jumlah stok tersedia atau tidak, lalu melakukan pengajuan pembelian bahan baku kepada modul purchase, lalu menerima barang dari vendor, barang diterima inventory, mengirimkan bahan baku, sampai ke mengirimkan barang ke customer. Kemudian pada modul purchase menerima pengajuan pengembalian bahan baku dari inventory, lalu mengajukan permintaan pembelian, melakukan persetujuan permintaan pembelian, dan membuat data vendor, membuat RFQ, dan melakukan PO. Kemudian setelah PO tersebut dikonfirmasi, lalu selanjutnya validasi, lalu membuat bill tagihan yang nantinya akan terhubung dengan modul akuntansi, di mana bill tagihan tersebut akan menjadi vendor bill, lalu sampai ke customer invoice, dan sampai ke report. Nah, namun accounting juga memerlukan COA atau chart of account, di mana ini nanti akan diupload COA-nya, di mana create opening balance, lalu create journal, lalu create bank account, dan multi currencies. Oke, next. Ya, selanjutnya untuk diagram fishbone ada dari teknologi itu sistem informasi, peralatan packing dan pengiriman, sistem manajemen data, keamanan, dan inovasi teknologi. Lalu untuk proses itu ada keterlambatan pasokan bahan baku, standar operasional prosedur atau SOP tidak diperbarui, lalu workflow operasional belum terintegrasi. Untuk manusia itu ada keterampilan dan pelatihan karyawan, pemenuhan SDM, komunikasi internal. Lalu dari lingkungan itu ada budaya perusahaan, fasilitas dan infrastruktur, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan dan ketertiban gudang. Lalu ada dari kemitraan, itu ada pola kemitraan, proses pengadaan bahan baku, keterlibatan pasokan bahan baku. Untuk kebijakan, ada kebijakan layanan pelanggan, ketidakkonsistenan kebijakan, ketidaksesuaian dengan standar, perubahan kebijakan tidak tepat. Untuk pengukuran itu ada analisis data tidak optimal, sistem pelaporan tidak efisien, dan terakhir kurangnya monitoring dan evaluasi. Lalu untuk isi utamanya itu efisiensi proses bisnis, di mana meningkatkan efisiensi proses bisnis untuk perusahaan singkong melalui ERP Odoo. Next. Selanjutnya untuk gambar layout, gambar ini menunjukkan alur operasional perusahaan dalam pengolahan singkong, mulai dari penanaman hingga produksi. Singkong yang dipanen disimpan di gudang sebelum melalui tahapan seperti pemilahan dan pengemasan. Perusahaan juga mendaur ulang limbah singkong untuk menambah nilai produksi. Sumber daya seperti benih, pupuk, dan air disimpan terpisah, sementara alat operasional ditempatkan di area khusus untuk efisiensi. Next. Nah, di sini ada tampilan website untuk home. Adapun fitur-fitur yang ada di website Tani Sejahtera itu ada prop request, kemudian ada shop, event, blog, kontak us, about us, dan ada testimoni. Baiklah, sekian dari kelompok 2 Agus Bisnis. Terima kasih.